Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kelainan pelajar biasanya berawal dari hal yang sepele, misalnya salah paham, ejekan, atau emosi yang tak terkendali. Kadang juga karena solidaritas kelompok atau pengaruh teman. Dampaknya bukan cuma luka fisik, kita bisa berurusan dengan polisi, nama sekolah jelek, prestasi turun, dan masa depan jadi taruhan. Kalian mau tau nggak sih cara yang terbaik mengatasi masalah ini adalah dengan cara kita mengendalikan emosi, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Kalau ada masalah, lebih baik kita selesaikan dengan kepala dingin. Dan jikalau masalah itu besar, lebih baik kita berkonsultasi dengan guru atau orang tua kita. Dan kita bisa juga memilih lingkungan yang baik dengan cara mengikuti organisasi dan juga belajar hidup sehat. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang dan berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Masih informasi seputar narkoba, seorang pelajar SMA di Kota Medan ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan karena terlibat dalam kasus peredaran narkotika jenis pil ekstasi. Pelaku sendiri diduga sudah melakukan aksinya berulang kali. Remaja berusia 16 tahun berinisial HP ini ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan karena nekat mengedarkan pil ekstasi. Kepada petugas, pelajar kelas 2 sekolah menengah atas ini mengaku tidak hanya satu kali menjual narkoba yang diperolehnya dari seorang bandar yang kini jadi buronan polisi. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Raffles Marpaung menyebut, ketika menangkap pelaku, petugas menyita 3 butir pil ekstasi yang hendak dijual pelaku kepada petugas seharga Rp600.000. Selain berperan sebagai kurir, pelaku sendiri juga berperan sebagai pencari pembeli narkoba. Anak di bawah umur, lebih kurang usia 16 tahun dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung atau undercover buy, di mana petugas menyamar sebagai pembeli narkotika jenis ekstasi, membeli 3 butir ekstasi dengan harga Rp600.000, jadi per butirnya Rp200.000 di TKP di Jalan Garu 3. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan interogasi, ternyata anak tersebut mendapatkan barang dari DPO yang biasa beroperasi di daerah Hamugubur. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Banyak remaja kecanduan narkoba itu karena rasa ingin tahunya yang tinggi dan juga tekanan teman, atau bisa juga karena mereka ingin dianggap keren oleh lingkungan sekitarnya.
Dampak narkoba sangat serius. Yang pertama, itu bisa merusak otak. Dan yang kedua, bisa merusak organ tubuh. Yang ketiga, bikin kecanduan, bahkan bisa dipenjara. Sekali coba, hidup bisa hancur. Lalu, apa solusi yang terbaiknya? Yaitu pertama, berani bilang tidak. Yang kedua adalah memilih lingkungan yang positif dan juga baik. Yang ketiga, yaitu jauhi teman yang membawa pengaruh buruk. Berdalih tidak memiliki mata pencaharian, 4 ibu-ibu kompak berjualan minuman keras tanpa izin di sebuah taman. Ya, puluhan botol miras itu disembunyikan di semak-semak areal taman. Ini hanya sebagian dari puluhan botol minuman keras yang disita petugas Satpol PP yang disembunyikan di dalam semak-semak di sekitar Taman Kerkhof Jalan Merdeka, Tarogong, Garut. Ternyata puluhan miras ini diperjualbelikan dan penjualnya adalah 4 ibu-ibu. Mereka pun langsung diperiksa, seluruh botol minuman beralkohol itu disita. Keempat ibu rumah tangga itu mengaku kerap menjajakan miras kepada konsumen yang melintas di Kerkhof. Motifnya ekonomi. Terpaksa dilakukan lantaran tidak ada mata pencaharian yang bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaku ini langsung diproses saat ini langsung dilaksanakan penyidikan, pemeriksaan oleh penyidik Satpol PP Garut dan akan dilanjutkan untuk tahapan penegakan hukum berikutnya. Keempat ibu rumah tangga itu kini terancam tindak pidana ringan dan perkaranya akan segera disidangkan di pengadilan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Saudara, sejumlah siswa di SMP Negeri 10 Kota Jambi kedapatan membawa dan mengonsumsi miras pada jam istirahat. Pihak sekolah langsung memanggil orang tua siswa dan melakukan pembinaan kepada para siswa yang bersangkutan. Sejumlah siswa di SMP Negeri 10 Kota Jambi kedapatan mengonsumsi minuman keras. Peristiwa itu terjadi pada saat jam istirahat sekolah beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Jambi, Teddy Suyono, mengatakan, pihak sekolah telah memanggil orang tua siswa dan melakukan pembinaan terhadap siswa yang bersangkutan. Singkatnya, minuman sisa itu yang kurang lebih 5 cm tingginya airnya itu di botol itu dibawa pulang dan kemudian dibawa ke sekolah. Tujuannya untuk membagi cerita dengan teman-temannya. Kita untuk menjauhi, meninggalkan hal-hal yang negatif, tidak saja terkait dengan keras, tapi juga narkoba, kemudian juga kekerasan, bullying, kemudian juga terkait geng motor. Antisipasinya sudah disampaikan semua baik oleh camat maupun oleh sekretariat. Selain itu, para siswa di Kota Jambi diminta untuk tidak terlibat dalam tindak kriminalitas lainnya seperti narkoba maupun gangster yang dapat meresahkan masyarakat Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Zaman sekarang, banyak remaja yang ingin mencoba-coba minuman keras karena ikut-ikutan temannya. Entah itu karena ingin dianggap dewasa atau karena tempat pelampiasan masalah. Padahal dampaknya dapat merusak tubuh kita. Dampak dari minuman keras sendiri bisa bikin kita hilang kendali, gampang marah, terlibat kecelakaan, atau juga perkelahian. Prestasi kita sebagai pelajar juga menurun, konsentrasi hilang, bahkan bisa membuka jalan ke narkoba. Cara menghindarinya, kita juga punya kok cara menghindarinya. Yang pertama, gaya hidup sehat. Yang kedua, berolahraga. Dan yang ketiga, berkegiatan positif. Kalau ada ajakan minuman, kita harus tolak dengan tegas. Ingat, keren itu bukan karena minum, tapi karena menjaga diri dan menjaga masa depan. Perkelahian bukan solusi, hanya menambah masalah. Narkoba bukan jalan keluar, tapi jalan. Minuman keras bukan gaya, tapi bahaya. Remaja hebat itu yang bisa mengendalikan diri. Remaja hebat itu yang berani berkata tidak pada hal negatif. Remaja hebat itu pilih masa depan yang cerah. Kami generasi hebat. Stop perkelahian. Stop minuman keras. Mulai generasi cemerlang. Saatnya sudah, ayo sekali.